Enggak, kan tadi saya katakan bahwa tidak benar. Misalnya kita membenci seseorang ataupun kita misalnya ngidam dengan suka dengan bule, terus kemudian anaknya akan mirip dengan bule, kan enggak. Kecuali kawin Yap. dengan bule. Untuk bisa join kembali bersama dengan Dr. Gahrani Chen dan juga Parents University _ID. Kita membahas mengenai happy pregnancy, healthy baby. Ya, jadi untuk Papa Mama silakan pertanyaannya boleh di drop di kolom komen. Untuk sharing-sharingnya juga nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Dr. Gahrani Chen. Dok, tadi kita sempat bahas, sudah kita membahas mengenai apa-apa yang terjadi kalau misalnya si mama ini stres. Apa akibatnya pada janin atau kandungan si mama. Dan juga apa-apa yang harus dihindari pada saat mama ini sedang hamil. Karena di usia anak ini 15 minggu, 15 week, ini janinnya ternyata sudah bisa memahami mood sang ibu. Iya. Yang tadi melanjutkan pertanyaan tadi, dikatakan bahwa si ibu sedang hamil masih pertama, hamil 2 bulan atau 3 bulan pertama, di mana sedang mual muntah, sering bad mood. Nah, hal ini bisa memang trimester pertama itu memang sampai 3 bulan pertama itu 14 minggu. Jadi biasanya belum mempengaruhi emosi ataupun kejiwaan dari si sang janin ya. Jadi nanti setelah 15 minggu, kalau si ibu masih tetap emosi, ya itu bad mood, itu memang akan mempengaruhi kelanjutan hidup dari si anak tersebut. Yap. Jadi mama yang lagi hamil, dekatkanlah dirimu dengan hal-hal yang positif, pemikiran yang positif, termasuk juga papa tolong dibantu untuk lingkungannya juga kondusif dengan memberikan hal-hal yang positif untuk si ibu hamil ini. Dok, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui Instagram dari Parents University. Ada Melinda Justin. Bagaimana cara mengatasi kekhawatiran melahirkan anak pertama, dok? Rencananya mau sesar. Mungkin maksudnya kekhawatiran juga akan adanya pandemi ya di sini. Oh ya, kalau ya tentu ikutin protokol pemerintah, bahwa yang perlu dipikirkan itu adalah kondisi di mana jangan sampai si ibu emosional dan serba ketakutan berlebihan sehingga akan mempengaruhi juga kelangsungan nanti berumah tangga ya. Dan kemudian mengasuh si anak ya jangan terlalu berlebihan juga, karena ternyata berdampak cukup luas yang pandemi corona ini. Banyak sekali orang menjadi parno, akhirnya anaknya tidak divaksin, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak vaksin, dan anak yang mungkin sedikit-dikit mungkin ada demam dan orang tuanya takut berobat, itu juga akan berefek buruk. Karena kalau kita lihat di negara lain, kondisi kesakitan pada anak efek dari corona ini sangat ringan, tapi dilaporkan sangat banyak dan jumlah kasusnya banyak. Mungkin salah satunya ya ini, orang tua mungkin terlalu parno sehingga anaknya kalau ada masalah misalnya demam, batuk segala macam nggak mau dibawa berobat, dan kemudian ya kembali lagi bahwa vaksin itu tetap perlu. Jadi jangan penting. Ya harus berpikir positif bahwa memang ini ada pandemi, ikutin saja protokol yang sudah ditetapkan. Misalnya kita lihat banyak kok yang menggunakan masker, dan kita lihat mereka juga terhindar, kalau enggak ya semuanya udah terpapar dengan corona. Karena saya melihat bahwa pasien-pasien corona juga, ibu-ibu yang ada pasien saya yang positif, dia sekarang ini sedang positif corona, dan ternyata memang tidak semua di anggota keluarganya itu di swab itu positif. Jadi tidak ada keluhan, cuma dia mungkin, dan memang ada gejala batuk, demam ya. Tapi yang lain-lain tidak ada. Anggota keluarga yang lain Oke. Jadi kalau memang waktunya vaksin, harus vaksin. Jangan terlalu takut, tapi juga jangan meremehkan ya, dok ya? Ya, benar. Ikuti saja protokol kesehatan. Mudah-mudahan nantinya lancar. Terus juga jangan lupa menjaga imun tubuh juga ya, dok ya? Ya, benar. Sebagai mama, papa juga wajib. Dan ada lagi pertanyaan dari Anyaman _Banyuwangi. Saya hamil 30 weeks di selangkangan dan di perut bawah.
bagian perut bawah ada benjolan. Kenapa ya, Dok? Atau Eh, wajib datang untuk cek? Iya, kalau misalnya ada benjolan ya sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Yang kita khawatirkan kan kadang-kadang ada bisul, ya efek Yap. dari hormon kan kulit jadi kering dan mudah infeksi, jadi bisa ada bisul. Bisa Mhm. juga ya, hernia juga bisa. Jadi ya Oke. pemeriksaan. Oke. Dan ada lagi pertanyaan dari Anis.Agustin. Tetangga saya sedang isolasi mandiri dengan kehamilan 28 weeks, Dok. Support yang bisa saya berikan agar ibu dan babynya terpantau dengan baik, apa, Dok, kira-kira? Ini tetangganya dia isolasi mandiri, tapi dalam keadaan lagi hamil. Kadang-kadang kalau sama perempuan tuh gitu, aduh kasihan ya, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu? Ya, tentu yang paling penting adalah menenangkan si ibu, jangan berpikir terlalu cemas dan Yap. perlu diberitahu bahwa corona ini, COVID ini untuk ibu hamil umumnya tidak menyebabkan kelainan ataupun gangguan defek pada si janin sehingga Janin. ibu harus tetap berobat. Kalau demam ya diatasi demamnya, kalau memang batuk pilek ya harus diatasi. Jadi memberikan yang positif mungkin menurut saya jauh lebih penting dibandingkan hanya cemas saja si ibunya, sehingga hal-hal yang buruk bisa terjadi pada si perkembangan si janin. Mhm, mhm. Karena cemas aja nggak melakukan apa-apa juga justru akan berdampak negatif untuk ibu dan juga kesehatan janinnya. Iya, benar. Dok, boleh kita lanjutkan dengan jawaban mitos atau fakta ya, Dok ya? Ya, boleh. Apa benar nggak sih, Dok, ketika kita lagi kesel, jengkel sama orang dengan memendam atau menggerutu, nantinya anak kita akan mirip dengan orang itu, entah secara physically atau karakter? Enggak, kan tadi saya katakan bahwa tidak benar. Misalnya kita membenci seseorang ataupun kita misalnya ngidam dengan suka dengan bule, terus kemudian anaknya akan mirip dengan bule, kan enggak. Kecuali kawin Ya, dengan bule, mirip dengan benar, bule. benar, benar. Hai, ada yang cantik di samping. Nanti ada yang Oke, iya. muncul. Pertanyaan yang kedua. Apakah benar, Dok, jika membenci kehamilan yang tidak atau mungkin anak yang tidak diinginkan karena belum siap punya anak atau mungkin sudah punya banyak anak atau mungkin bahasanya adalah kebobolan, ini anaknya nanti akan lahir akan memiliki emosi yang membenci juga dengan orang tuanya? Saya rasa tidak demikian juga, karena kembali lagi tidak semata-mata emosi anak itu terbentuk sempurna pada saat dia di dalam kandungan. Jadi pada saat si anak nanti sudah mulai mengerti percakapan orang tua segala macam, itu kan juga akan ada edukasi atau didikan dari orang tua membuat anak itu Yap. berpikir. Oke, oke. Jadi untuk mama papa tidak perlu khawatir itu juga ya. Kadang-kadang memang ada perasaan-perasaan yang manusiawi yang, wah saya belum siap nih. Tapi nanti mungkin kalau anak sudah lahir, rasa cintanya luar biasa. Anaknya juga akan merasa disayangi dan dicintai oleh orang tuanya. Pertanyaan ketiga nih, Dok. Apakah benar ketika mama hamil sukanya marah-marah akan membentuk kepribadian anak jadi temperamen juga pada saat lahir? Ya, itu memang sedikit banyak bisa mempengaruhi si Oke. yang mudah jadi temperamen. Oke, jadi hati-hati mama. Mulai dari sekarang, kadang-kadang tuh ada banyak sebutan yang mengatakan bahwa anak ini adalah media belajarnya orang tua banget untuk bisa berubah jauh lebih baik. Jadi pribadi yang jauh lebih baik ya, Dok ya. Iya, Jadi ada kesempatan untuk mama papa untuk merubah kepribadiannya karena melihat sang anak ini pengennya memberikan yang terbaik untuk sang anak. iya. Mitos atau fakta yang terakhir. Saat di dalam kandungan, anak ini kalau sering diajakin ngobrol, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, doa yang baik, musik-musik yang rileks, apakah benar nantinya pada saat persalinan ini benar-benar bisa diajak kerjasama, terus persalinannya jadi lancar, dan anaknya nanti tumbuh besar menjadi anak yang sesuai dengan doa atau sesuai apa yang selalu dikatakan pada saat hamil itu, Dok? Ya, kalau itu benar bahwa Oke. anak di dalam kandungan sering diajak bicara segala macam, jadi anak Komunikasi. Mhm. ya komunikasi itu tumbuhnya akan lebih lebih positif nantinya ke depannya tentu. Oke, jadi untuk mama ya luangkan waktunya untuk bisa ngobrol dengan sang janin
Di sini saya sambil untuk pilih pertanyaan di sini, Dok. Jadi untuk Mama Papa bersiap kalau sudah punya pertanyaan boleh drop di kolom komen ya. Kalau lagi hamil makan durian sama minum air kelapa katanya nggak boleh ya, Dok ya. Wow, digabung gitu. Dari Siska Tefani. Yang nggak benar. Memang itu pertanyaan yang sering terjadi, bahkan kadang-kadang jam 3 pagi, jam 2 pagi saya dibangunin oleh pasien, diteleponi karena ingin mengkonsumsi durian. Ya, nggak benar. Wow. Ada literatur yang mengatakan bahwa durian tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, dan kelapa juga tidak ada di literatur tidak boleh. Oke, oke. Ada yang bertanya lagi, Ben Hook. Kalau Dok, kalau bayi cekukan di dalam rahim, apakah aman, Dok? Kadang-kadang ibunya nih yang kerasa, wah sepertinya babynya cekukan. Ya, sebenarnya baby itu kan di atas usia trimester ketiga, biasanya seharusnya Mm-mm. setelah 32 minggu, tapi kita sering ketemu yang 30 minggu, 29 minggu, udah babynya sudah mulai cekukan. Cekukan itu biasanya kurang lebih sehari 4 kali, dan tiap kali cekukan Oke. 15. Nah, itu petanda bahwa pertumbuhan saraf SSO, susunan saraf otonom dari si bayi itu sudah berkembang cukup matang, dan itulah beberapa yang mengatakan bahwa kalau bayi di dalam kandungan tidak cekukan itu suatu petanda yang kurang baik malahan. Oh, oke. Justru kalau cekukan itu pertanda yang positif, pertanda yang baik karena babynya ini lagi berkembang ya, Dok ya. Ya, benar. Ini kalau SSO. kadang-kadang oke. Kadang ada yang bilang kalau babynya cekukan di dalam perut, ibunya yang minum, Dok. Bener nggak sih, Dok? Oh, enggak benar. Jadi percuma ya kalau misalnya ibu, kalau memang kita cekukan kan kita mengkonsumsi air hangat, cekukannya cepat akan berlalu, karena Benar. memang itu ada hubungannya kalau di kita itu berkaitan dengan oksigen yang masuk ke otak ya. Jadi pada Oke. saat kita sedang infeksi, misalnya kita sedang flu, biasanya saluran pernapasan kita bisa membengkak, di situ oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita berkurang, akhirnya bisa menyebabkan kita jadi cekukan ya. Oke. Rangsangan itu bisa mempengaruhi respon saraf kita. Nah, kalau misalnya baby yang cekukan itu petanda justru dia berkembang sarafnya, Mhm, dan mhm. minum tidak akan mempengaruhi, karena tetap kondisi tersebut memang harus ada. Yap. Oke. Ada lagi dari Kimchi Stormy. Biasa olahraga bikin mom happy, tapi sekarang hamil harus bed rest sesuai konsultasi dengan dokter Garani. Kira-kira, Dok, olahraga ringan apa yang bisa dilakukan ibu hamil yang wajib bed rest? Ya, jadi beberapa, kalau bed rest sih memang tentu ada masalah di kehamilan. Jadi kita tentu tidak kasih izin untuk olahraga. Namun kalau misalnya kondisi bed rest sudah dibebaskan, tentu olahraga yang Mhm, aerobik misalnya kayak sepeda statis, ya mhm, mungkin di rumah masih PSBB transisi, terus mhm. senam, kehamilan kan, yoga kehamilan itu kan masih bisa dilakukan oleh si ibu hamil. Oke, oke. Dok, ini agak sedikit keluar dari tema, boleh ya, Dok ya? Ya, silakan. Dari Suci, dokter saya mau promil karena sudah 4 tahun kosong, tapi suami saya didiagnosa varikokel sedang. Langkah apa yang harus saya ambil, Dok? Ya, kalau varikokel sedang yang kita perlu tahu jumlah sperma. Kalau jumlah spermanya itu mencapai di atas 20 juta, seharusnya bisa hamil secara alami. Jadi varikokel sedang itu bukan sesuatu petanda bahwa itu sudah jumlah spermanya itu pasti jelek, tidak. Karena beberapa kasus yang varikokel berat pun bisa kok mereka hamil alami. Oke, jadi untuk Suci semangat bisa, tinggal usahanya ya, Dok ya. Iya, benar. Oke, dari Iseli, ini salah satu kecemasan juga nih. Sudah sesar 4 kali, bahaya nggak sih, Dok? Apa perlu dicek sebelum kehamilan keempat kalau untuk sesar? Iya, sebaiknya sih memang perlu dilakukan pemeriksaan untuk jangan sampai nanti dinding rahimnya sangat tipis bisa menyebabkan ruptur. Jadi sesar beberapa negara dan sebenarnya tidak ada tulisan ataupun literatur yang mengatakan bahwa sesar cuma hanya 2 kali atau 3 kali. Bahkan beberapa Oke.
Dulu kita waktu saya pendidikan ada yang 7 kali, 8 kali juga ada. Bahkan kalau kita lihat di internet Google itu ada yang sampai 9 kali. Dan sebenarnya aman saja ya dok ya? Ya benar. Oke. Dok, ini tadi ada yang curhat nih dari Friska. Waktu hamil saya gampang sekali netesin air mata. Anak saya lahir gampang banget terharu dan menangis. Itu memang benar-benar berhubungan dok? Atau kebetulan saja sebenarnya? Ya kebetulan saja sih sebenarnya. Jadi tidak berkaitan langsung ya. Mhm, mhm, mhm. Yang pasti kalau misalnya sang ibu ini punya emosi yang negatif pada saat mengandung janin atau mungkin pada saat menyusui, pada saat mendidik anak, ini sebisa mungkin ya dok ya, untuk bisa dialihkan, untuk bisa ditenangkan dirinya, agar nanti anaknya juga tidak mencontoh pada akhirnya ya dok ya. Ya benar. Dan nanti juga untuk ibu hamilnya pada saat proses persalinannya juga bisa rileks, bisa tenang, bisa excited malahan. Jadi juga nantinya juga baik untuk sang janin. Dok, ini pertanyaannya juga keluar dari tema. It's okay ya dok ya? Karena udah komen lebih dulu. Dok, apakah setelah lepas IUD bisa langsung hamil? Atau ada pengaruh dari IUD untuk memperlambat kehamilan? Saya baru lepas dan pengen banget langsung hamil. Bisa sih beberapa pasien yang kita tahu selama ini ya begitu lepas bulan depan udah hamil. Rata-rata Oke, demikian. oke, oke. Aman ya. Dok, dalam Man. pengobatan asam lambung, siklus menstruasi jadi 20 sampai 22 hari. Pengaruh obatkah dan apa bahayanya, Dok? Ya, Pengobatan dia sempat asam lambung, diobatin, siklus menstruasinya dari 20 menjadi 22 hari sekitar itu, Dok. ya siklus yang normal memang menurut literatur adalah 21 sampai 35 hari. Jadi kalau misalnya masih dalam range 20-22 masih normal. Oke, oke. Nah ini nih, banyak yang mengalaminya saya rasa. Melina_90. Dok, apakah benar kalau lagi hamil harus banyak amit-amit kalau mengatakan hal buruk atau lihat yang aneh-aneh? Misal nih dok yang nggak sengaja nyeplos hal jelek, akhirnya bilang amit-amit terus ngetok sesuatu yang keras dok. Itu apa ya? Mitos banget ya. Tapi benar nggak sih dok? Kalau secara ilmu kedokteran seperti apa? Ya, itu ketimuran sekali sih memang dan saya juga melihat itu tidak hanya terjadi di negara kita, di negara lain juga Oke. suatu yang amit-amit mereka akan ngetok-ngetok cari kayu juga ya sama. Dan Benar. itu mitos sih, tidak benar bahwa kita mengatakan sesuatu amit-amit terus misalnya kita ngatain sesuatu yang hal buruk untuk Terus mukanya kita buruk ngetok. dia jadi jelek enggak demikian kok. Oke. Oke, jadi itu sebenarnya cuma sugesti aja ya dok ya, mengatakan hal yang negatif, mencari sesuatu yang keras untuk kita ketok, untuk mengalihkan energi negatifnya, mungkin sugestinya seperti itu ya dok ya? Ya, itu ketimuran sekali memang. Ya, memang kita orang Benar. orang ya demikian adanya. Ada lagi Ernifu. Dok, hamil 32 minggu, sering makan es batu. Apa pengaruhnya sama janin dok? Bener, ini nggak tahu kenapa saya juga mengalami hal yang sama dok. Dulunya nggak suka es batu, selama hamil suka banget karena kayaknya dingin gitu di tenggorokan. Apakah ada pengaruhnya untuk janin? Ya, jadi es batu itu kalau menurut saya malah saya mendukung ya karena saya melihat kalau ibu-ibu mengkonsumsi es batu cairan ketubannya biasanya bisa malah lebih banyak. Mhm. Jadi hal yang positif kalau menurut saya sih kalau es batu. Dan Oke. memang setelah trimester ketiga itu kita tahu bahwa si ibu itu akan bernapas lebih cepat, kemudian juga sering kadang-kadang suaminya komplain bahwa kalau si istri kalau tidur sudah mulai mengorok karena memang kebutuhan oksigen itu akan meningkat. Nah, Oke. dengan kondisi demikian kan pasti suhu badan akan lebih meningkat, lebih tinggi Mhm. ya. Jadi Mhm. itu sekali memang yang untuk mengademin tubuh kita. Jadi wajar-wajar saja menurut saya es batu kecuali kalau misalnya dia di negara yang sedang musim salju terus kemudian mungkin mengkonsumsi es batu nggak wajar kali ya. Di sana udah dingin Iya, sekali. Terus udah dingin. kalau kita kan di negara tropis jadi menurut saya sih wajar-wajar saja. Oke. Asalkan tetap makan makanan bergizi ya, jangan makan es batu dari pagi sampai malam. Ya, Bahaya. Ada lagi, Debbie Stira. Dokter tanya dong, kalau lagi hamil suka naik asam lambung, apakah aman minum obat asam lambung terus-menerus pada saat hamil?
Ya, sejauh yang dikasih aman dan kategori biasanya kita melihat kategori FDA. Kalau FDA-nya melakukan penelitian dan berdasarkan evidence base sudah meneliti aman, ya tentu harusnya aman karena kami dokter terpaku dengan literatur. Jadi kalau di Oke. literatur sejauh ini yang pasien-pasien mengkonsumsi asam lambung, saya nggak pernah ketemu yang hal-hal yang aneh-aneh sih, belum pernah. Oke, oke. Karena dokter juga meresepkan obatnya memang sudah dipikirkan kalau si ibu ini lagi hamil ya, Dok ya. Ya benar.